Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Pertandingan Liu Qing ini tidak diragukan lagi adalah salah satu dari sedikit pertarungan seru dalam kompetisi ini. Namun, mengingat kekuatannya, pertandingan dengan standar ini tidak menyebabkan orang lain merasa terlalu terkejut. Setelah Liu Qing, ada cukup banyak ahli yang muncul satu demi satu. Di antara mereka, yang paling menarik perhatian tidak diragukan lagi adalah penampilan Lin Xiuya. Namun, pertandingannya menyebabkan semua orang tidak bisa tertawa atau menangis. Ini karena lawannya tidak pernah muncul. Di bawah tekanan menghadapi nomor 2 di peringkat kuat, dia memilih untuk mengaku kalah dan pergi. Oleh karena itu, Lin Xiuya telah menjadi orang yang memiliki waktu termudah untuk maju. Ini juga menyebabkan Liu Qing, Xiao Yan, dan yang lainnya yang ingin mengamati taktik Lin Xiuya sebelumnya merasa agak kecewa. 25 pertandingan di hari pertama berlangsung dari pagi hingga malam sebelum akhirnya dinyatakan berakhir di depan tak terhitung banyaknya tatapan mata yang sepertinya tidak cukup menikmatinya. Meskipun ada beberapa pesaing yang tidak menampilkan kekuatan mereka dengan baik, peringkat kuat pada akhirnya adalah kompetisi dengan standar tertinggi di akademi dalam terlepas dari bagaimana orang mengatakannya. Perkelahian seru antara yang kuat sudah cukup untuk menyebabkan yang lain berseru dengan takjub. Selain itu, semua orang tahu bahwa pertarungan yang benar-benar menarik bukanlah pertandingan eliminasi di babak pertama ini. Sebaliknya, mereka adalah pertarungan di hari kedua dan ketiga. Setelah babak penyisihan hari ini, hanya ada 25 orang yang tersisa. Entah karena keberuntungan mereka mencapai langkah ini atau dengan cara lain, pasti tidak ada orang biasa di antara mereka. Pertarungan di level ini secara alami memiliki tingkat kegembiraan dan gairah membara yang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan pertandingan eliminasi hari pertama. Oleh karena itu, semua penonton merasakan perasaan tidak puas bersama dengan antisipasi saat mereka menunggu pertukaran yang lebih menarik di hari kedua. Saat malam tiba, Akademi Batin, yang telah mengalami hari yang berisik dan penuh gairah, akhirnya memulihkan ketenangannya. Potongan dan potongan cahaya tersebar di sekitar akademi yang sangat besar dan sangat mencolok di pegunungan ini. Cahaya bulan pucat tersebar ke ruangan yang tenang melalui jendela, dan mendarat di wajah Xiao Yan yang duduk bersila di dalamnya. Pada saat ini, yang terakhir menutup matanya. Nafasnya panjang dan lambat karena benang energi kecil dari lingkungannya diserap ke dalam tubuhnya bersama dengan pernapasannya. Setelah menjalani beberapa perbaikan, mereka menambahkan sedikit batu bata dan mortir pada usaha besar untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Mata Xiao Yan bergerak sedikit setelah pelatihan berlanjut selama hampir 2 jam. Mereka perlahan terbuka, dan nafas belang-belang yang tertahan di mulutnya untuk waktu yang lama dihembuskan. Saat napas berbintik-bintik dihembuskan, lapisan cahaya pucat segera muncul di atas ekspresi Xiao Yan. Warna putih pucat yang terbentuk dari pertarungan intens di siang hari telah benar-benar lenyap pada saat ini. Xiao Yan merasakan Douqi yang melonjak mengalir di dalam tubuhnya dan tersenyum. Rencana Bai Cheng yang ingin berusaha sekuat tenaga dan menyebabkan Xiao Yan kalah dalam pertandingan di kemudian hari gagal. Dengan efek misterius dari Flame Mantra, bersama dengan kolaborasi berbagai pil obat, tidaklah terlalu sulit baginya untuk menyembuhkan dirinya sendiri sepenuhnya dalam waktu singkat selama dia tidak menerima luka serius apapun. Kemungkinan kompetisi besok akan lebih berbahaya daripada kompetisi hari ini. Xiao Yan merenung dan bergumam. Selain Wu Hao dan sangat sedikit lainnya, mereka yang bisa masuk 25 teratas tidak diragukan lagi adalah orang-orang yang benar-benar kuat. Orang-orang ini jauh lebih kuat dari Bai Cheng. Namun, Great Rift Coffin Splitting Claw milik Liu Qing itu benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan. Jika saya benar-benar ingin melawannya, saya takut, Octane Blast, saya tidak akan mampu mengejar teknik itu. Xiao Yan dengan erat mengepalkan kelima jarinya dan mendesah pelan, meskipun keduanya dari kelas Hai Xuan, dia hanya berlatih Octane Blast selama 2-3 tahun. Liu Qing, sebaliknya,
telah mengasah kemampuannya selama hampir 20 tahun. Bagaimana keduanya bisa dibandingkan? Selain itu, kekuatan pribadi Liu Qing jauh melebihi miliknya. Jika dia bersaing dengan Great Rift Coffin Splitting Claw, Xiao Yan hanya bisa mencari perlindungan sementara darinya. Cahaya di mata Xiao Yan berkedip-kedip. Sesaat kemudian, tiba-tiba menjadi kejam saat dia dengan ganas bergumam pada dirinya sendiri, siapa peduli. Saya akan berusaha sekuat tenaga tidak peduli siapa yang saya temui. Saya harus menempati tempat di antara 10 besar. Petik 2. Di sebuah ruangan kecil yang tenang tidak jauh dari kamar Xiao Yan, sosok cantik yang halus berdiri dengan indah di bawah sinar bulan. Seorang pria tua berdiri dengan tangan tergantung di sisinya di belakangnya. Xiao Jie, waktu 1 bulan sudah habis. Apa kau tidak akan pergi? Suasana hening berlanjut sesaat sebelum lelaki tua itu mengangkat kepalanya. Wajah itu secara alami adalah wajah Ling Ying yang telah membayangi Sun Er. Sosok cantik itu gemetar tanpa diketahui. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas jauh. Mari kita tunggu beberapa hari lagi. Saya akan dapat pergi dengan hati saya dengan tenang setelah Xiao Yan GG berhasil mendapatkan tempat di 10 besar kompetisi besar. Petik 2. Ling Ying mengangguk tanpa daya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tubuhnya berputar, dan dia berubah menjadi bayangan yang menghilang ke dalam kegelapan. Wanita muda itu tampaknya tidak merasakan lenyapnya lelaki tua di belakangnya. Dia masih berdiri di depan jendela seperti patung batu. Matanya yang cantik dipenuhi dengan emosi saat mereka melewati jendela dan berhenti di sebuah ruangan tidak jauh. Masih ada cahaya redup yang tersisa di tempat itu. Ada banyak orang yang tidak bisa tidur malam ini. Hari berikutnya datang dengan sangat lambat di tengah antisipasi banyak orang. Ketika benang pertama matahari pagi berhamburan dari cakrawala, akademi dalam yang sunyi sekali lagi digantikan oleh atmosfer yang memanas. Banyak siswa yang menyantap sarapan mereka dengan cara yang sederhana sebelum membentuk kelompok dan bergegas ke arena. Arena besar itu dengan cepat terisi dalam waktu 2 jam. Gairah berapi-api yang berisik, mirip suasana kemarin, bergema di langit sambil membawa berbagai nada berbeda. Semua sesepuh mengambil tempat duduk mereka berturut-turut setengah jam setelah memasuki stadion. Setelah penatua pertama Suqian duduk, hari kedua kompetisi diumumkan akhirnya dimulai. Karena babak penyisihan kemarin, hanya tersisa 25 pesaing. Oleh karena itu, kami membutuhkan setiap orang untuk menarik banyak sekali lagi. Suqian tertawa dari bagian juri. Suaranya bergema jelas di samping telinga semua orang, kali ini, bagaimanapun, akan ada kelebihan 1 orang. Karenanya, hanya akan ada 12 pertandingan hari ini. Orang terakhir akan maju tanpa syarat. Petik 2. Kata-kata Suqian menimbulkan keributan di galeri tontonan. Maju tanpa syarat, ini sepertinya terlalu mudah, bukan? Jika seseorang beruntung, bukankah mereka bisa langsung masuk ke 13 besar? Kemajuan tanpa syarat ini kemungkinan besar memiliki daya tarik yang sangat besar bagi banyak orang. Namun, demi keadilan, Dewan Penatua kami telah mengadakan diskusi. Tempat ini akan diberikan kepada Ziyan. Suqian berbicara sambil tersenyum. Saat kata-kata Suqian terdengar, keributan pecah di galeri tontonan sekali lagi. Para pesaing di platform tinggi, bagaimanapun, menganggukkan kepala mereka sedikit. Bagaimanapun, monster kecil ini tidak akan memiliki masalah untuk maju. Jika tempat ini diberikan padanya, mereka akan cukup beruntung untuk tidak bertemu dengannya di babak ini. Apakah ada pesaing yang keberatan dengan ini? Tatapan Suqian beralih ke platform tinggi dan bertanya. Semua orang menggelengkan kepala serempak. Sikap tertib itu menyebabkan semua orang di galeri tontonan tercengang. Karena memang begitu, mari mulai menggambar banyak. Suqian tersenyum dan mengangguk ke arah silinder bambu di atas meja batu. Mendengar ini semua orang di atas panggung segera bergegas menghampiri dan secara berurutan mengambil sebatang bambu dari silinder bambu. 7.
Xiaoyan secara acak melirik nomor di tongkat bambunya sebelum dia segera mengikuti orang lain ke platform tinggi, dan diam-diam menunggu pertempuran yang akan menyusul. Pertandingan pertama putaran kedua kompetisi besar, peringkat kuat, nomor 3. Mereka yang memiliki bagian bawah merah nomor 3 dan bagian bawah biru nomor 3, silakan masuk ke arena. Su Qian melambaikan tangannya, dan berteriak saat melihat semua orang telah selesai menggambar banyak. Saat teriakan Su Qian terdengar, dua sosok manusia segera melintas dari platform tinggi. Aura yang kuat langsung menyebar ke seluruh arena. Tatapan Xiaoyan berhenti di arena. Setelah mendengar Wu Hao memperkenalkan mereka di sisinya, Xiaoyan memiliki pemahaman tentang kedua orang ini di arena. Salah satunya menduduki peringkat ke-20 pada peringkat kuat, sedangkan yang lainnya menduduki peringkat ke-22. Mereka sama-sama kuat dan menggunakan taktik yang kejam. Seseorang seharusnya tidak meremehkan mereka jika mereka benar-benar berusaha keras. Ayo mulai pertandingan. Suara samar Su Qian seperti percikan yang menyalakan tong mesiu. Dalam sekejap, atmosfer yang ditarik belati yang sangat tegang di arena benar-benar meledak. Tidak banyak pemanasan saat pertandingan dimulai. Kedua belah pihak melepaskan serangan langsung mereka yang paling ganas. Dua doki yang kuat bertabrakan, dan suara ledakan doki menjadi gelombang ledakan, menyapu lingkungan mereka seperti angin kencang. Mata Xiaoyan menatap tajam ke pertarungan di arena. Dia mengangguk sedikit. Para siswa yang bisa mencapai tahap ini memang memiliki beberapa keterampilan. Kekuatan keseluruhan yang ditampilkan pada dasarnya naik satu tingkat dibandingkan kemarin. Hei, Xiaoyan. Pada saat Xiaoyan sedang menatap pertarungan, sebuah tangan tiba-tiba menepuk pundaknya. Suara yang akrab terdengar di samping telinganya. Xiaoyan menoleh dengan ragu. Dia menatap Lin Yan di belakangnya. Ketika dia melihat bahwa wajah Lin Yan menyembunyikan sesuatu, dia tidak bisa tidak merasa itu lucu. Kenapa? Mengapa Anda di sini daripada bersiap untuk pertandingan berikutnya? Petik 2. Hihi, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Nomor Anda 7, kan? Lin Yan duduk di samping Xiaoyan dan tertawa saat dia bertanya. Iya. Xiaoyan mengangguk saat dia menatap dengan ragu ke arah Lin Yan. Sepertinya Anda benar-benar tidak menyembunyikan nomor Anda. Awalnya, lawan Anda adalah sesama peringkat 24. Namun, orang itu secara kebetulan adalah anggota kelompok Liu Qing. Oleh karena itu, nomornya ditukar dengan nomor Yao Sheng. Lin Yan merentangkan tangannya dan melanjutkan, oleh karena itu, lawanmu telah berubah menjadi Yao Sheng. Dari kelihatannya, dia berencana untuk memberimu pelajaran dalam kompetisi. Petik 2. Oh. Xiaoyan mengangkat alisnya saat dia bertanya dengan heran, bukankah mengubah nomor seseorang melanggar aturan? Nomor untuk putaran kedua tidak diumumkan. Kebanyakan orang menyembunyikan nomor mereka dengan erat. Tidak ada yang bertindak seperti Anda, secara acak mengungkapkan nomor mereka. Lin Yan meringkuk mulutnya dan mengeluarkan tongkat bambu dari saku dadanya. Dia melambai ke arah Xiaoyan dan tersenyum sambil berkata, mengapa kita tidak menukar milik kita? Lawan saya ini adalah seseorang peringkat ke-19. Meskipun dia cukup kuat, dia pasti akan jauh lebih santai dibandingkan dengan Yao Sheng. Petik 2. Xiaoyan sedikit terharu saat melihat tindakan Lin Yan. Dia tersenyum sedikit, mendorong tongkat bambu ke belakang dan tersenyum sambil berkata, secara kebetulan, saya juga merasa bahwa orang itu merusak pemandangan. Karena dia ingin mengajariku pelajaran, bukankah aku akan menjadi lelucon bagi orang lain jika aku menghindarinya? Petik 2. Anda memiliki kepercayaan diri. Kekuatan orang itu saat ini mungkin memungkinkan dia untuk setidaknya masuk 15 teratas. Lin Yan mengerutkan kening, tapi tidak banyak bicara saat melihat penolakan Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan menepuk bahu Lin Yan. Dia memutar kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke sisi lain dari platform tinggi. Seorang wanita Yao Sheng juga secara tidak sengaja mengalihkan pandangannya. Tatapan itu bahkan tidak berusaha menyembunyikan penghinaan dan provokasi di tengah feminitas.
Putaran kedua kompetisi ini berlangsung dengan tingkat kemeriahan yang jauh melebihi tingkat kemeriahan pada pertandingan eliminasi hari pertama. Kebanyakan orang yang mampu mencapai titik ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Namun, meski dengan kekuatan besar, mereka harus berusaha sekuat tenaga jika ingin meraih kemenangan. Beberapa dari mereka bahkan akan bertarung sampai kedua pesaing terluka parah sebelum salah satu dari mereka untungnya mendapatkan kemenangan yang lemah. Mengikuti perkembangan penuh dari putaran kedua kompetisi, para pesaing di stadion muncul satu demi satu. Setelah pertandingan yang sangat sengit berakhir, ada satu yang bersukacita sementara yang lain berakhir dengan kesedihan. Xiao Yan menatap Wu Hao di arena yang sedang ditekan oleh lawannya sampai terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan dan tidak bisa menahan nafas. Wu Hao bisa dianggap kurang beruntung hari ini. Lawan yang dia tarik dari undian sebenarnya adalah ahli dalam 10 besar peringkat kuat. Dengan celah semacam ini yang dekat dengan kelas penuh, Wu Hao secara bertahap jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan meskipun dia telah berusaha sekuat tenaga untuk bertarung. Pada saat ini, kendali situasi pada dasarnya sepenuhnya ada di tangan lawannya. Sudah lumayan kalau Wu Hao mampu mencapai titik ini. Jika dia bertemu lawan peringkat 20-an, dia mungkin bisa melawannya. Namun, dia benar-benar sangat tidak beruntung untuk benar-benar bertemu lawan dalam 10 besar peringkat kuat. Namun, saya pikir dengan karakter Wu Hao, dia tidak akan merasa banyak menyesal bahkan jika dia dikalahkan oleh tangan lawannya. Sun Er menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum saat dia berbicara. Iya, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Sejak awal Wu Hao tidak bersaing dengan tujuan berada di 10 besar. Niat utamanya untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar adalah untuk berdebat dengan para ahli sejati di Akademi Dalam. Saat ini, lawannya telah benar-benar memenuhi harapannya ini. Karenanya, dia tidak akan sedih bahkan jika dia kalah. Sebaliknya, Xiao Yan GG, kamu harus berhati-hati terhadap Yao Sheng. Orang ini juga sedikit merepotkan. Anda harus berhati-hati saat melawannya. Sun Er mengingatkan dengan suara lembut. Anda bisa yakin. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia pernah bertukar pukulan dengan Yao Sheng. Selain itu, Lin Xiuya juga memberinya beberapa tip. Oleh karena itu, Xiao Yan sangat memahami Yao Sheng, dan tentu saja tidak akan meremehkan Yao Sheng. Ada 24 pesaing di seluruh arena. Dengan kata lain, akan ada 12 orang yang tersisa setelah pertandingan hari ini. Menurut aturan khusus kompetisi besar, 6 orang akan dipilih secara acak untuk menentukan nama 10 besar yang akan saling berhadapan. Pemenangnya akan beruntung bisa masuk 10 besar bersama 6 orang beruntung lainnya. Sun Er berbicara dengan lembut. Dengan kata lain, bukankah 6 orang lainnya yang tidak terpilih bisa masuk 10 besar tanpa bertarung habis-habisan? Xiao Yan langsung tercengang saat mendengar ini. Dia berkata, bukankah ini sedikit tidak adil bagi 6 orang lainnya yang dipilih dan harus bertarung habis-habisan? Di manakah akan ada hal yang benar-benar adil? Apalagi, siapa di antara mereka yang bisa masuk babak final yang tidak memiliki kekuatan untuk masuk 10 besar? Ketika seseorang memiliki kekuatan, seseorang secara alami membutuhkan sedikit keberuntungan. Sun Er menjawab dengan senyum manis. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan berkata, dengan 6 orang yang bersaing, hanya akan ada 3 pemenang. Menambahkan 6 orang yang tidak bertarung, sepertinya masih ada 1 yang hilang, kan? Petik 2. Sun Er tertawa pelan sambil berkata, kamu telah melupakan Ziyan yang mengatakan bahwa dia akan melindungimu. Dengan kekuatannya, sepertinya tidak ada yang bisa menyentuh tempat nomor 1-nya. Petik 2. Xiao Yan terkejut. Dia segera tersenyum dan mengangguk. Dia benar-benar lupa tentang anak kecil yang penting ini. Xiao Yan menoleh dan mengalihkan pandangannya kembali ke arena. Dia tanpa sadar tertawa pahit. Pada saat ini, Wu Hao sudah sepenuhnya ditekan oleh lawannya sampai dia tidak memiliki kekuatan lagi untuk membalas.
Dalam salah satu tabrakan antara Doki yang kuat yang menutupi tubuhnya langsung hancur. Serangan lawannya tidak terlalu ganas, dan hanya menunjukkan beberapa upaya untuk cukup mengejutkan Wu Hao keluar dari arena. Wu Hao bertindak cukup lugas setelah tubuhnya terlempar dari arena. Dia menangkupkan tangannya ke arah pemenang di atas panggung sebelum menggosok bagian tangannya yang memar. Dia membuka mulutnya dan tertawa ketika dia kembali ke platform yang tinggi. Orang itu sangat kuat. Dia memang layak menjadi 10 besar di peringkat kuat. Saya menggunakan semua taktik saya, tetapi hanya mampu menahan 30 pertukaran di tangan pihak lain. Terlebih lagi, ini adalah hasil setelah lawanku menunjukkan belas kasihan. Wu Hao berseru kepada Xiao Yan dan yang lainnya di peron tinggi. Apa kamu baik-baik saja? Xiao Yan tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya saat dia melihat ekspresi nyaman orang itu. Orang ini sebenarnya sangat bersemangat meski dipukuli dengan cara ini. Hihi, itu hanya luka fisik. Saya akan baik-baik saja setelah istirahat selama beberapa hari. Wu Hao melambaikan tangannya dengan sikap tidak peduli. Dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba mendengar suara lama dari kursi juri, pertandingan berikutnya, nomor 7. Tampaknya sekarang giliranmu untuk pergi dan bertarung. Wu Hao terkejut saat mendengar kata-kata yang dikirim dari platform tinggi. Segera, dia mendorong Xiao Yan saat dia berbicara dengan tawa. Xiao Yan juga mendengar suara itu. Dia agak tertegun. Tidak disangka bahwa itu akan menjadi gilirannya secepat itu. Dia perlahan menoleh dan mengalihkan pandangannya ke platform tinggi di sisi yang berlawanan. Yao Sheng juga tertegun. Wajah femininnya segera ditutupi oleh senyum gelap. Orang itu sangat sombong. Wu Hao meringkuk mulutnya, menepuk bahu Xiao Yan, dan berkata, sebaiknya kamu tidak kalah. Jika tidak, orang itu kemungkinan besar akan sangat mempermalukan Anda karena karakternya. Petik 2. Tenang, dia tidak akan mendapat kesempatan. Tatapan Xiao Yan menatap pada tatapan gelap dan dingin yang dilirik Yao Sheng saat dia berbicara dengan senyum dingin. Xiao Yan, lebih baik kamu tidak kalah. Tawa lembut terdengar dari tempat yang tidak terlalu jauh. Xiao Yan berbalik dan melihat hanya untuk menemukan bahwa itu adalah Lin Xiuya dan yang lainnya. Sebagai fokus perhatian, kata-kata Lin Xiuya secara alami menyebabkan banyak tatapan pada platform tinggi ditembakkan ke tubuh Xiao Yan. Dari kata-kata ini, tampaknya orang berikutnya yang muncul adalah Xiao Yan. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke Lin Xiuya dan yang lainnya. Jari-jarinya dengan lembut menempel di tanah dan cahaya perak samar terbentuk di bawah kakinya. Raungan menggelegar rendah dan dalam terdengar saat bayangan hitam tiba-tiba muncul di arena. Semua orang di galeri tontonan terkejut saat mereka melihat Xiao Yan yang muncul di arena. Wajah mereka segera dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Setelah pertarungan sengit dengan Bai Cheng kemarin, tidak ada lagi orang yang meremehkan kekuatan Xiao Yan. Saat ini, mereka merasa mata mereka akan berpesta ketika mereka melihat Xiao Yan muncul. Dia cukup cepat untuk turun ke arena. Liu Fei mengungkapkan senyum dingin saat dia berdiri di sisi lain platform tinggi menatap Xiao Yan yang muncul di arena. Dia mengerutkan bibirnya dengan jijik dan menoleh ke Yao Sheng yang sedang mengasah korengnya. Dia berkata, jika kamu kalah dari orang itu, jangan muncul di sampingku di masa depan. Sudut mulut Yao Sheng terangkat. Kekejaman muncul di wajah femininnya. Yue, kamu bisa yakin bahwa aku akan mengalahkan orang itu sampai dia berlutut untuk memohon belas kasihan di depan semua orang. Liu Fei tersenyum puas saat mendengar Yao Sheng mengatakan ini. Dia tidak memiliki banyak keraguan atas kekuatan yang terakhir. Matanya yang cantik menatap ke arah wanita muda berpakaian hijau di sisi yang berlawanan dan dengan kejam berbicara di dalam hatinya, pelacur kecil, aku ingin melihat bagaimana kamu akan menjadi begitu sombong setelah Xiao Yan dikalahkan. Hati-hati, Xiao Yan bukanlah lawan biasa. Liu Qing, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup sedikit mengernyit. Dia membukanya, menatap Yao Sheng, yang hendak masuk ke arena,
dan berbicara dengan suara yang dalam. Chief, Anda bisa yakin, sampah semacam ini tidak layak untuk intervensi pribadi Anda. Saya, sendiri, sudah cukup. Senyuman gelap dan dingin tergantung di sudut mulut Yao Seng. Dia menyimpan dendam di hatinya sehubungan dengan bagaimana Liu Qing sangat menilai Xiao Yan. Sekarang mereka akhirnya bisa saling berhadapan. Dia ingin memberitahu Liu Qing bahwa orang ini hanyalah macan kertas yang akan pecah dengan tusukan. Tidak perlu takut padanya. Saat kata-katanya jatuh, Yao Seng melompat dan melompat turun dari platform tinggi. Saat dia akan mendarat di arena, dua doki kehitaman melonjak keluar dari kakinya dan sangat mengurangi kecepatannya. Akhirnya, kakinya mendarat dengan lembut di tanah tanpa menimbulkan sedikit pun debu. Sebenarnya Yao Seng, dikatakan bahwa kekuatannya saat ini cukup untuk berada di peringkat 15 teratas dari peringkat kuat. Ini adalah saingan sejati. Petik 2. Tepat sekali. Yao Seng jauh lebih kuat dari Bai Cheng. Pertandingan ini sepertinya akan menjadi tontonan yang bagus. Aku ingin tahu apakah Xiao Yan akan dapat terus maju. Saya tidak tahu. Doki dari Yao Seng adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh para ahli di 10 besar peringkat kuat. Sulit untuk melihat siapa yang akan kalah saat ini. Gelombang percakapan pribadi segera terdengar di galeri tampilan setelah penampilan Yao Seng. Jelas, mereka merasa agak terkejut tentang pertarungan di antara mereka berdua. Sementara percakapan pribadi bergema di sekitarnya, tangan Xiao Yan perlahan meraih gagang penguasa Suan berat di bahunya. Dia segera melambai dengan gerakan tiba-tiba. Penguasa berat itu terbang melintasi udara, membawa gelombang deras dari suara angin yang tajam saat kekuatan tak terlihat terayun ke tanah. Sebuah bekas luka samar muncul. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Tatapannya melirik ke arah feminin Yao Seng yang memberinya senyuman dingin tanpa belas kasihan. Rasa dingin yang pekat yang sulit dirasakan perlahan terangkat di wajah Xiao Yan. Provokasi Yao Seng yang berulang kali telah menyebabkan perasaan tidak enak terbentuk di hati Xiao Yan. Saat itu, dia juga meninggalkan kata-kata bahwa mereka akan melihat keahlian mereka yang sebenarnya di kompetisi besar. Sekarang mereka benar-benar bertabrakan, dia secara alami tidak akan menahan sedikit pun. Sungguh orang yang beruntung. Anda sebenarnya beruntung selama berada di sini. Namun, izinkan saya membantu Anda mengakhiri keberuntungan Anda. Cahaya gelap dan dingin menyinari mata Yao Seng yang kecil dan padat. Dua belati hitam pekat menyala dan muncul. Panjang belati itu sekitar setengah kaki. Ada beberapa takik yang tampak aneh di tubuh pisau itu. Warna merah tua samar hadir di dalam takik. Itu seperti sesuatu yang terkoagulasi dari darah dengan jejak bau berdarah. Cahaya dingin yang menembus juga terkandung di bilahnya. Jika seseorang mengamatinya dengan hati-hati, seseorang akan dapat menemukan bahwa ujung bilahnya samar-samar mengandung warna ungu pucat yang sangat dingin. Dari penampilan ini, jelas bahwa racun yang fatal dioleskan di atasnya. Belati dengan cepat diputar ke berbagai busur di tangan Yao Seng yang membuat orang lain terpesona. Itu seperti dua ular hitam berbisa yang sangat hidup dan menyeramkan. Wajah Xiao Yan tidak mengalami banyak fluktuasi karena kata-kata dingin Yao Seng. Dia hanya melihat ke belakang sebelum mengarahkan pandangannya ke kursi juri, menunggu pertandingan dimulai. Melihat bahwa Xiao Yan sekali lagi bertindak dengan sikap acuh tak acuh yang dia benci, ekspresi Yao Seng menjadi lebih gelap dan lebih serius. Kedua belati itu perlahan menyilang dan dengan lembut membelai satu sama lain. Percikan samar yang membawa kilau dingin yang pekat melesat keluar. Ada cukup banyak siswa di peringkat kuat yang menyadari konflik di menara penyulingan ki langit yang berkobar antara Xiao Yan dan Yao Seng. Oleh karena itu, mereka semua bersemangat sekarang karena keduanya berhadapan satu sama lain. Pandangan mereka beralih ke dua orang yang tegang di arena. Su Qian perlahan berdiri. Tatapannya menyapu dua orang di arena. Sesaat kemudian, tangannya dengan lembut melambai, dan suara samar bergema di tengah tatapan antisipasi semua orang yang hadir. Pertandingan dimulai.
Suasana seluruh stadion tiba-tiba meledak pada saat ini. Suara samar Sukian seperti percikan yang menyulut laras mesiu, benar-benar memecah suasana tegang dan ditarik belati di arena. Yao Sheng secara alami adalah orang pertama yang melancarkan serangan di dalam arena. Doki kehitaman di tubuhnya tiba-tiba meletus, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan samar yang melintas ke arah Xiao Yan dengan cara yang seperti pencahayaan. Meskipun Yao Sheng sombong, harus dikatakan bahwa orang ini punya modal untuk menjadi sombong. Kecepatan ini saja sudah menyebabkan Xiao Yan sedikit terkejut. Belasan meter pendek itu tertutup dalam sekejap mata. Dalam waktu yang dibutuhkan semua orang untuk menarik napas, bayangan hitam yang kabur itu dengan paksa masuk ke dalam jarak dekat dari tubuh Xiao Yan. Segera, semua orang mengeluarkan keringat dingin di hati mereka. Dengan melihat senjata Yao Sheng, mereka tahu bahwa dia sangat ahli dalam pertempuran jarak dekat. Meskipun penguasa Xiao Yan memiliki kekuatan yang besar, masih membutuhkan ruang untuk ditampilkan. Jika jarak mereka terlalu dekat, lawan akan menutupnya dengan kuat. Tentu saja, Xiao Yan secara alami dapat memikirkan hal ini. Karenanya, saat Yao Sheng memasuki radius 3 meter dari tubuhnya, dia akhirnya pindah. Seseorang hanya bisa melihat kilatan cahaya perak di bawah kakinya. Selanjutnya, tubuhnya mundur beberapa langkah seolah-olah telah berteleportasi. Penguasa berat di tangannya tiba-tiba memotong secara horizontal. Kekuatan yang kuat menyebabkan busur bercahaya melingkar terbentuk di tubuh penguasa. Suara tajam menusuk tajam dari angin kencang menderu tanpa henti. Yao Sheng jelas agak terkejut karena Xiao Yan mampu menarik jarak di antara mereka dari jarak sedekat itu. Dia merasakan tekanan angin yang datang padanya. Dengan tawa dingin, jari-jari kakinya menempel di tanah dan tubuhnya tiba-tiba melayang. Kedua belati di tangannya dengan keras menusuk dengan cara seperti kilat. Ding! Kedua belati itu secara tidak sengaja menusuk keras penguasa berat yang berada di bawahnya. Percikan api ditembakkan ke segala arah dan kekuatan yang kuat dengan mudah menekan penggaris berat. Meskipun belati tidak berspesialisasi dalam serangan langsung dan keras, kekuatan Yao Sheng sebenarnya jauh melampaui Xiao Yan. Oleh karena itu, di bawah penguatan doki di tubuhnya, belati yang kompak dan lincah mampu menahan penguasa berat yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Ini adalah keuntungan memiliki level yang lebih tinggi. Saat kedua belati menekan penggaris yang berat itu, lengan Yao Sheng melengkung. Dia meminjam kekuatan penguasa yang berat dan berjungkir balik di udara. Segera, kakinya melangkah ke langit, dan tubuhnya seperti elang menangkap mangsanya saat melesat ke arah kepala Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Kedua belati di tangannya membawa angin dingin yang tebal yang menyebabkan kulit seseorang menjadi mati rasa. Xiao Yan mengangkat alisnya saat dia menghadapi variasi serangan ganas yang tiba-tiba dari Yao Sheng ini. Sebuah cahaya bersinar di bawah kakinya, dan tubuhnya sekali lagi langsung mundur beberapa langkah. Penguasa berat di tangannya mengayun ke atas dari posisinya yang lebih rendah dengan cara yang biasa saat ia memotong. Yao Sheng agak terkejut saat serangannya gagal. Tubuhnya seperti ikan di air saat di udara. Dengan putaran yang aneh, penguasa berat itu bergerak di sepanjang tubuhnya dan terbang mendekat. Saat serangan Xiao Yan juga dihindari oleh lawan, dia menarik penguasanya dan melangkah mundur. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yao Sheng yang telah mendarat di tanah, dengan aman berdiri tidak jauh di depannya. Pertukaran antara kedua orang ini tidak berlangsung lama, tetapi itu sangat berbahaya. Selama kesalahan kecil dilakukan oleh salah satu pihak, penguasa atau belati yang berat itu akan menyebabkan pihak lain terluka parah. Sebagian besar orang di stadion tidak dapat melihat tingkat bahayanya. Mereka hanya bisa melihat dua sosok manusia yang dengan cepat terjalin satu sama lain selama pertukaran ini. Kemudian seseorang melompat ke udara dan mendarat di tanah sesaat kemudian. Sekali lagi konfrontasi antara kedua belah pihak terbentuk. Tentu saja, berbagai praktisi di platform tinggi telah menyaksikan dengan jelas pertukaran ini. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan teriakan, baik, ketika kedua orang itu berpisah.
Di dalam arena, Yao Sheng dengan lembut mengusap kedua belati di tangannya. Tatapan yang dia gunakan untuk menatap Xiao Yan mendapatkan kesungguhan tambahan. Selama pertukaran seperti kilat tadi, pengalaman bertempur yang kaya yang terakhir tidak memungkinkan Yao Sheng untuk mendapatkan keuntungan sedikit pun. Saya tidak bisa berakhir seri. Jika tidak, Fei Er tidak akan senang. Tatapan Yao Sheng berkedip saat pikiran berputar dengan cepat di sekitar hatinya. Kecepatan dan pengalaman bertarung pihak lain tidak kalah dengan milikku. Saat ini, keuntungan saya adalah kekuatan saya yang sebenarnya lebih kuat darinya. Kalau begitu, aku harus menggunakan levelku untuk menekannya. Petik 2. Saat pikiran ini jatuh, tubuh Yao Sheng sedikit bergetar. Segera, doki berwarna hitam, yang mengandung bau amis, tiba-tiba meletus dari tubuhnya dan berputar di sekitar tubuhnya. Doki berwarna hitam ini sangat aneh. Sekilas, itu agak kental. Jejak air berwarna hitam samar keluar darinya dan mendarat di tanah, membentuk noda air kecil. Menyusul lonjakan doki Yao Sheng, aura bertekanan segera terbentuk dan menutupi setengah arena. Di bawah tekanan semacam ini, orang-orang yang levelnya lebih rendah darinya akan memiliki kecepatan dan pemulihan doki sedikit berkurang. Ini adalah taktik yang umum digunakan ketika orang dengan level yang lebih tinggi menghadapi orang dengan level yang lebih rendah. Tentu saja, penindasan doki semacam ini secara alami tidak berdampak banyak pada Xiao Yan. Dokinya yang telah berubah setelah menelan, api surgawi, mampu sepenuhnya melindungi dari penindasan tersebut. Layar doki berwarna hijau perlahan menyebar dari tubuh Xiao Yan. Tekanan yang terbentuk dari doki ini juga melonjak, menempati sudut kecil arena. Tempat-tempat lain benar-benar ditempati oleh doki Yao Sheng yang sangat sombong. Xiao Yan benar-benar tidak diuntungkan dalam konfrontasi doki. Ini adalah celah yang merupakan hasil dari kekuatan sejati seseorang. Meskipun kemampuan bertarung Xiao Yan tidak lemah, kemampuan bertarung seseorang tidak banyak berguna dalam konfrontasi semacam ini. Tidak peduli seberapa kuat Anda, ini adalah celah di level kami. Yao Sheng tidak bisa menahan tawa dengan bangga saat dia menatap Xiao Yan, yang telah ditekan dalam pertukaran doki ini sampai dia tidak bisa melawan. Xiao Yan melirik Yao Sheng yang bangga. Kedua tangannya perlahan membentuk segel aneh. Sesaat kemudian, dia dengan lembut menangis di dalam hatinya, api tiga perubahan misterius, perubahan teratai hijau. Saat teriakan itu jatuh, api berwarna hijau yang melonjak tiba-tiba meletus dari tubuh Xiao Yan, memandikannya dengan api. Sesaat kemudian, nyala api menyusut ke tubuh Xiao Yan seperti kilat. Namun, saat nyala api kembali ke tubuhnya, doki Xiao Yan segera melonjak. Rambut hitamnya bergerak secara otomatis meski tidak ada angin. Karena melonjaknya doki di tubuhnya, auranya juga melonjak. Dalam sekejap, auranya dan Yao Sheng akhirnya menempati bagian arena yang terpisah. Gerakan yang tidak ortodoks. Ekspresi Yao Sheng berubah sedikit saat Xiao Yan kembali melawan auranya yang menekan. Mulutnya, bagaimanapun, memberikan senyuman dingin yang menghina. Apapun yang bisa mengalahkanmu adalah ortodoks. Xiao Yan juga tersenyum dingin. Setelah menampilkan Skyfire Tree Mysterious Cheng, tingkat kekuatan dokinya juga tidak jauh lebih lemah dari Yao Sheng. Saat ini, dia tidak perlu lagi khawatir tentang serangan dengan kekuatan penuhnya yang mudah dipatahkan oleh belati pihak lain. Yao Sheng, kamu tidak bisa kalah dari krip ini, dia. Dari platform tinggi, wajah cantik Liu Fei segera menjadi cemas saat dia menatap Xiao Yan, yang auranya tiba-tiba melonjak. Dia tidak peduli tentang apapun saat dia melompat berdiri dan berteriak dengan keras. Namun, sebelum cacat terakhir diteriakkan olehnya, dia merasakan tatapan seperti gunung yang sedingin es melesat ke arahnya dari sisi berlawanan. Tatapannya dengan cepat melihat ke atas. Sebenarnya wanita muda berpakaian hijau itu bernama Sun Er. Awalnya, mengingat karakter Liu Fei, dia pasti akan mengabaikannya. Namun, ketika dia melihat api berwarna emas yang berkedip-kedip samar di pupil dingin itu, rasa dingin muncul di dalam hatinya.
Cacat di mulutnya juga ditelan olehnya. Tatapan dingin dari sisi lain perlahan mundur setelah melihat kata-kata menghina Liu Fei belum diteriakkan. Huff, apa yang bisa dibanggakan? Lihat saja bagaimana aku akan mempermalukannya begitu sampah itu dikalahkan oleh tangan Yao Seng. Dengan sepupu saya yang lebih tua melindungi saya tidak takut padamu, pelacur kecil. Liu Fei berbicara dengan kejam. Ekspresinya hijau saat dia duduk di kursinya setelah ketakutan oleh tatapan dari pihak lain ke titik di mana dia harus menelan kata-katanya. Mendengar suara Liu Fei dari platform tinggi, tatapan Yao Seng yang dulu menatap Xiao Yan menjadi semakin gelap dan dingin. Jari-jarinya bergerak sedikit, dan cahaya hitam menggumpal di bawah kakinya tanpa meninggalkan jejak. Segera, jari-jarinya tiba-tiba menekan tanah saat tubuhnya mengeluarkan suara su, dan langsung mendekati Xiao Yan. Ci. Yao Seng tidak ragu sedikit pun saat dia memasuki jarak serang. Lengannya bergetar dengan cepat saat dua belati yang seperti dua ular berbisa menarik banyak bayangan saat mereka dengan keras menembus ke arah keseluruhan tubuh Xiao Yan. Dentang. Cahaya perak di bawah kaki Xiao Yan berkedip-kedip saat dia meminjam kemisteriusan gerakan 3000 petir. Kakinya dengan gesit bergerak di area kecil saat penguasa berat di tangannya menjadi seperti perisai, melindungi seluruh tubuhnya di belakangnya. Jumlah belati yang tak terhitung jumlahnya yang datang menusuk secara eksplosif itu tanpa henti bertabrakan dengan penguasa berat. Banyak suara dentang yang jelas terdengar seperti nada yang tidak biasa. Xiao Yan memegang penggaris berat itu dengan erat di tangannya. Pembuluh darah hijau di lengannya berdenyut. Belati itu mungkin tampak ringan dan praktis tetapi itu seperti batu besar yang hancur saat mendarat di penggaris yang berat. Menambahkan serangan yang sangat intensif itu, Xiao Yan merasakan tangannya menjadi sedikit mati rasa bahkan dengan kekuatannya yang meningkat. Untungnya, serangan intensif seperti itu juga sangat menguras kekuatan Yao Seng. Serangan seperti badai liar ini berlanjut selama 5 menit sebelum secara bertahap melambat. Sesaat kemudian, bayangan belati itu tiba-tiba menghilang. Tekanan pada penggaris berat juga sedikit berkurang. Xiao Yan dengan kasar menahan penggaris secara horizontal saat dia mundur beberapa langkah. Dadanya naik turun saat dia menatap Yao Seng yang berulang kali terengah-engah di sisi yang berlawanan. Dia sekali lagi menundukkan kepalanya dan melirik penguasa Suan berat. Bahkan kepalanya terasa sedikit mati rasa saat dia melihat bintik-bintik putih kecil yang pekat. Serangan semacam ini benar-benar terlalu padat dan intens. Jika dia tidak meminjam tubuh lebar dari penguasa Suan berat, kemungkinan dia hanya bisa memilih untuk menghindari serangan seperti itu. Orang ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas. Tatapannya melirik Yao Seng di sisi yang berlawanan. Setelah konfrontasi ini, dia memang memiliki sedikit pemahaman tentang taktik yang terakhir. Yao Seng, gunakan kekuatan penuhmu. Jangan main-main dengannya. Petik 2. Yao Seng mengerutkan alisnya sedikit ketika dia mendengar suara desakan dari seorang wanita sekali lagi terdengar dari platform tinggi. Dia segera mendesah tak berdaya. Tatapannya gelap dan serius saat dia menatap Xiao Yan. Saat lengannya membentuk segel, orang bisa melihat doki berwarna hitam pekat melonjak secara eksplosif dari tubuhnya sebelum membungkusnya. Doki berwarna hitam menyebar berulang kali. Akhirnya, itu seperti klaster doki besar yang mulai menyusut dan berkembang secara ritmis. Sepertinya sedang menyeduh sesuatu. Perhatian meningkat dalam hati Xiao Yan saat dia melihat tindakan Yao Seng yang agak aneh ini. Doki di tubuhnya meningkat dan siap untuk dilepaskan. Dunia air hitam. Sebuah teriakan pelan tiba-tiba keluar dari dalam doki yang berwarna hitam. Segera, klaster doki berwarna hitam itu tiba-tiba berputar dengan cepat. Suara menderu bergema di seluruh arena. Saat rotasi terjadi, Xiao Yan tercengang menyadari bahwa cairan berwarna hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dalamnya. Saat berputar, itu pada dasarnya menutupi seluruh arena di dalamnya. Karena Xiao Yan tidak yakin apa sebenarnya benda ini,
dia tidak berani membiarkannya menyentuh tubuhnya. Oleh karena itu, tubuhnya dengan cepat mundur dan menghindari cairan hitam yang melesat. Penghindaran berlanjut sesaat sebelum tubuh Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Dia buru-buru menundukkan kepalanya hanya untuk menemukan bahwa kedua kakinya tanpa sadar melangkah ke dalam genangan air hitam. Xiao Yan menggunakan semua kekuatannya untuk menarik kakinya. Dia tertegun saat menyadari bahwa air hitam sebenarnya mengandung daya isap yang cukup kuat. Selain itu, air hitam ini juga memiliki sifat korosif yang sangat kuat. Hanya dalam sekejap mata, lapisan sepatu Xiao Yan sudah berkarat. Jika bukan karena reaksi cepatnya untuk mengarahkan doki dan membungkusnya di sekitar kakinya, kemungkinan sepatunya akan langsung berkarat. Seluruh arena adalah domainku. Bagaimana Anda bisa mendarat dengan kaki Anda? Anda telah kalah dalam pertandingan ini. Tawa dingin tiba-tiba terdengar. Mata Xiao Yan sedikit menyusut, hanya untuk melihat air hitam memercik secara eksplosif di depannya. Tubuh Yao Seng keluar dari tempat itu dengan cara yang aneh. Belati tajam di tangannya dengan keras menembus lengan Xiao Yan. Mereka yang berada di platform tinggi segera berseru satu demi satu saat mereka menatap Xiao Yan, yang tidak bisa bergerak karena dia terjebak di genangan air hitam. Dia hanya bisa menerima serangan Yao Seng secara langsung. Kebanggaan di sudut mulut Yao Seng menjadi semakin kaya setelah mendengar seruan dari platform tinggi itu. Kecepatan belati di tangannya tiba-tiba dipercepat. Namun, saat dia hendak mengenai targetnya, angin kencang tiba-tiba bertiup ke arahnya. Titik di mana belatinya mendarat kosong. Tubuh Yao Seng dengan cepat menurunkan dirinya saat serangannya meleset. Dia membuat beberapa putaran aneh saat meringkuk di dekat air, dan tubuhnya dengan cepat mundur lebih dari 10 meter. Hanya pada saat ini dia mengangkat pandangannya dan tertegun menyadari bahwa sosok Xiao Yan tidak ada di arena. Di mana dia? Galeri pengamatan juga tidak pasti karena banyak tatapan memandang ke segala arah. Wajah Yao Seng gelap dan serius. Tatapannya sedikit diturunkan, hanya untuk tiba-tiba melihat gambar terbalik di dalam sekelompok air hitam. Tubuhnya langsung menegang saat dia segera mengangkat kepalanya dengan gerakan tiba-tiba. Yang dia lihat hanyalah seorang pria muda berjubah hitam yang tergantung di udara. Di belakangnya ada sepasang sayap hitam ungu besar. Sayap itu mengepak perlahan. Dia tampak seperti dewa. Saat Yao Seng mengangkat kepalanya, semua orang di galeri tontonan juga mengangkat pandangan mereka pada saat bersamaan. Mereka tercengang saat melihat sepasang sayap di belakang Xiao Yan. Doki berubah menjadi sayap. Petik 2. Selain galeri tontonan, mereka yang berada di platform tinggi dan bahkan di kursi juri mengeluarkan suara menghirup udara dingin satu demi satu. Tatapan semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.